Halo rekan traders, selamat ketemu kembali. Saya mulai profit konsisten setelah menggunakan setup ini. Saya mau jelaskan. Contohnya kemarin saya beli saham SMDR ya, Samudra Indonesia. Ya, saya tidak terlalu tahu sebenarnya ini saham apa awalnya, tapi ini adalah providing cargo transportation ya. Nah, setup ini biasanya saya menggunakan Ichimoku ya, Ichimoku. Kemudian dikombinasikan dengan William ya, alligator ya. Nah, di sini kemudian ada indikator juga untuk yang apa ini? Accelerate decelerate ya. Kira-kira seperti itu. Tapi prinsipnya nah saya akan menunggu sebuah saham itu akan break dulu keluar dari cloud-nya kalau kita Kumo Cloud ya, kalau kita mengenal Ichimoku. Nah, kemudian saya akan menunggu dia indikator untuk osilasinya ini mulai positif. Jadi saya biarkan biasanya kan kalau ada break gitu langsung tinggi dulu, tapi kemudian nanti baru turun dan kemudian baru kita beli. Ini contohnya ini naik ini ya, ini naik pada ini. Kalau kita tahu Ichimoku ini ada jarak 26 period ya. Jadi yang kita lihat ini dia naik. Nah, kita tunggu dulu sampai dia ada kembali di osilasinya ya. Ya. Nah, kemudian dengan William itu kita juga bisa menggunakan di sini ada fungsi fraktal ya, fraktal. Fraktal ini yang kalau kita perhatikan ini ada untuk segitiga ini ya, untuk segitiga ini. Nah, kemudian itu adalah bagian dari untuk stop loss. Lalu selalu akan saya buat 2 kali lipat targetnya dibanding stop loss-nya. Nah, biasanya saya saat stop loss otomatis atau target otomatis itu saya jual 50%. Kalau dia stop loss ya hanya 50%, nanti saya lihat kalau masih terus turun saya jual semuanya. Sedangkan kalau mengenai target saya jual 50%, lalu 50%-nya saya biarkan sampai nanti dia sudah balik ya, sudah menembus resisten ya. Nah, resistennya kalau biasanya dulu pakai Ichimoku, kali ini saya menggunakan resistennya adalah dari William Alligator yang merah ini ya. Ya. Jadi nah, contoh kasus ini, contoh kasusnya adalah Samudra ini. Nah, kemarin dia sudah naik, kita lihat bahwa ini ada jarak antara Chico ini, Chico Span ini dengan price-nya, sehingga ada ruang ya, istilahnya ada ruang untuk tetap naik gitu. Nah, kemudian saya tunggu ketika 1 hari, saya analisisnya harian. Kalau dia sudah mulai positif ini, saya beli ya. Harga ya kira-kira di harga yang wajar saja. Lalu kemudian saya pasang target ya, di sini ini saya pasang target. Misalnya ini berapa ini kemarin, saya beli di 655 ya, ini saya beli dulu. Nah, misalnya 655. Nah, kemudian saya pasang targetnya ini long position menunya di sini ya. Misal saya kemarin beli di sini nih. Nah, di sini. Hari setelah naik 655. Ya. Nah, kemudian saya pasang stop loss-nya itu di tepat di bagian bawah dari eh, fraktal nih. Nah, saya bisa belajar fraktal gitu. Jadi ini adalah William fraktal. Kalau dia sampai menembus itu berarti memang tren turunnya kuat ya. Tapi kalau dia masih di dalam zona yang merah ini ya berarti dia sebenarnya masih bisa naik turun gitu. Kemudian kalau kita lihat dia risk reward ratio-nya 169, ini saya ubah dulu risk reward ratio-nya menjadi 2. Artinya kalau saya benar, anggap peluang saya adalah 50% benar, saya akan dapat 2, tapi kalau salah, saya rugi 1, istilahnya begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini sudah naik ya, hampir mencapai batasnya. Nah, biasanya saya set otomatis untuk bisa mencapai target, ataupun kalau terkena stop loss, saya jual 50% ya. Nah, itu setup saya
Nah, bagaimana kita bisa menemukan potensi? Nah, ini di stock screener-nya filternya itu biasanya adalah filter Ichimoku ya. Jadi filter Ichimoku di sini kalau kita perhatikan misalnya harganya yang di bawah 10.000 ya, atau bahkan saya biasanya harganya di bawah 1.000 ya, atau di bawah 2.000. Kemudian dia hanya ratingnya hanya buy dan strong buy, kemudian volumenya di atas 5 juta transaksinya, lalu ini ADX harus di atas 25 ya, di atas 25 artinya trennya kuat ya. Kemudian nah ini Ichimoku-nya adalah cloud-nya itu yang lead 1 ini di atas lead 2, ini artinya cloud-nya sudah positif ya, sudah positif. Jadi kalau kita lihat lagi di sini ya. Ya, ini kan cloud-nya sudah positif ini. Ini cloud lead 1 di atas yang kedua, artinya kan positif ini. Nah, biasanya kalau kita lihat sekilas dan kemudian saya pasang indikator osilasi ini, saat break pertama umumnya dia kita ketinggalan ini, kita ketinggalan. Nah, kadang-kadang bisa juga masuk, tapi separuh dulu ya. Nanti kalau turun kita beli lagi. Atau kita biarkan, ya biarin aja sampai dia kemudian turun. Nah, suatu ketika dia sudah mulai hijau ini kita beli ya, kita beli. Misalnya di sini ya. Nah, ini dia akan turun, tapi stop loss-nya kita pasang di fraktal yang sebelumnya. Jadi contohnya yang ini ya. Yang ini itu andai misalnya kita beli di sini, saya beli di sini ya, wah, hari itu misalnya saya salah beli di sini misalnya. Ya. Nah, kita pasangnya tetap di fraktal yang sebelumnya. Kemudian targetnya dipasang 2 kali lipat ya. Nah, biasanya ada juga yang memperhatikan bahwa kalau resiko terlalu besar, dia tidak berani masuk ya. Ini kan resikonya 17% ya. Dia tidak berani masuk. Nah, itu stylenya masing-masing ya. Nah, biasanya kalau resikonya lebih besar ya kita nunggunya lebih lama begitu kan ya. Jadi dia turun, kemudian naik lagi sampai akhirnya ya tercapai juga ini kan tercapai. Tapi ini berapa hari ya? Ini dari Mei sampai Juli. Nah, biasanya kita cenderung akan mencari yang risikonya juga lebih rendah. Ini tadi kan ini nih risikonya. Misalnya kita waktu di sini nih, waktu di sini, kemudian risikonya misal ini. Risikonya yang fraktal yang sebelumnya atau 2 sebelumnya ya, mana yang aman. Nah, yang penting adalah targetnya adalah 2 kali lipatnya ya. Karena target 2 kali lipat itu penting untuk money management ya. Dalam jangka panjang kalaupun kita salah, dibanding kalau kita benar itu akan lebih lebih tinggi kompensasinya kalau benar ya, sehingga lama-lama ya kita akan akumulasinya bertambah. Nah, itu yang kemarin saya lakukan. Saya mengambil di sini, kemudian ini adalah fraktal yang sebelumnya saya pasang di sini stop loss-nya, lalu dia 2 kali lipat dan tambahnya hari ini bisa tercapai ya, gitu ya. Kita pasang yang otomatis. Ya, berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana membuat setup ini. Terima kasih untuk semuanya.